melawai. Naiknya harga kedelai impor pasca Lebaran membuat perajin tahu di Jakarta mengambil langkah bertahan di tengah tekanan membengkaknya biaya produksi. Harga kedelai yang semula Rp10.000 per kilogram naik menjadi Rp10.600. Hal ini membuat perajin tahu putar otak demi produksi harian. Berikut liputan lengkap jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda, dan juga juru kamera Roy Ilman. Saudara, siapa nih udah makan tahu nih hari ini? Ini sekarang nih makanan mahal ini karena beberapa waktu terakhir harga kedelai ini mengalami kenaikan, di mana tadinya harga kedelai ini Rp10.000 per kilogram, belakangan naik menjadi Rp10.600 per kilogram, di mana ini kemudian menjadi kekhawatiran bagi para pedagang ataupun produsen tahu yang mana ini boncos ini ongkos produksinya. Kita akan mencoba langsung berbincang dengan salah seorang produsen tahu, Bapak. Siapa Pak namanya Pak? Saya Narman. Oke, Pak Narman. Ini kan harga kedelai ini kan naik Pak. Ya. Sehari berapa sih Pak untuk produksi tahunya ini berapa kilogram Pak? Rata-rata per hari sekitar 300 kilo sampai 400 kilo per hari. Oke, itu per Ya. hari ya Pak. Ya. Nah Pak, terkait dengan kenaikan harga kedelai belakangan ini, Bapak mengalami kesulitan nggak Pak? Terkait dengan biaya produksi dan juga lain-lain? Oh, pasti dengan kenaikan harga yang sebelumnya di bawah 10.000 sampai sekarang 10.600 itu otomatis istilahnya dari hasil keuntungan itu tambah menipis. Pemasukan menipis, bagaimana Bapak mengakali? Sementara ini sifatnya bertahan dengan harga yang sama. Jadi harga belum saya naikin. Lihat situasi kondisi selanjutnya bagaimana gitu. Kalau udah istilahnya kita namanya usaha nggak ada keuntungan, otomatis ya kita naikin. Ya. Artinya sekarang masih bisa bertahan begitu ya Pak. Untuk kemasan gimana Pak? Kemasan di sini itu kan untuk ngelayanin yang orang beli ketengan, bukan ke pasar, itu kan saya menyiapkan plastik. Harga plastik pun juga harganya pindah harga, bukan naik harga lagi, pindah harga bisa 100% dari harga semula. Artinya dari semua pos-pos produksi tahu ini, mulai dari harga kedelai, kemudian harga minyak goreng, kemudian juga harga plastik ini menjadi sumber pembengkakan yang cukup besar. Nah, bagaimana Bapak ini untuk mengantisipasi margin yang menipis ini Pak? Apakah kemudian tadi tidak menurunkan harga, tapi apakah kemudian dari kualitas tahunya juga apakah mungkin diperkecil atau gimana Pak? Enggak, dari harga emang nggak naik. Kualitas tetap segitu, jadi istilahnya nggak dikecilin, nggak ditipisin nggak. Oh, karena nggak mau pelanggan hilang. Betul, pasti protes. Kalau ditipisin pasti protes, gitu. Jadi Saat ini hanya bisa bertahan begitu Pak. Harapannya gimana Pak melihat kondisi saat ini? harapannya istilahnya terutama ke pemerintah minta tolong istilahnya kayak model saya itu pengusaha ngerajin tahu ya istilahnya itu tolong diperhatikan masalah harga diantaranya 3 item tadi, kacang kedelai, minyak goreng dan plastik. Minimal tuh harga stabil kayak kedelai di sekitaran 10.000 gitu kan, gitu itu biar istilahnya bisa bertahan untuk produksi gitu. Ya. Terima kasih banyak Pak Narman atas waktunya. Nah itulah tadi, tidak hanya harga kedelai, tapi harga ataupun pos-pos pengeluaran lain untuk memproduksi tahu ini seperti minyak goreng, kemudian plastik untuk mengemasnya ini juga mengalami kenaikan, sehingga memang margin dari produsen tahu ini mengalami tipis begitu antara pemasukan dan juga pengeluaran, sehingga memang masih diakal-akali begitu bagaimana kemudian ada juga yang bertahan, kemudian ada juga produsen tahu lainnya yang kemudian juga tetap mempertahankan kualitas, menjaga reputasi di pasaran, sehingga memang yang bisa dilakukan saat ini adalah kemudian bertahan. Salah seorang produsen tahu itu berharap agar pemerintah kemudian dapat minimal menstabilkan harga di pasar sehingga tidak boncos begitu untuk biaya produksi. Fedriska Ananda, Roy Ilman, Kompas TV, Jakarta.